Saudara-saudari yang berbahagia, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dibawakan oleh Romo Carolus Sola Okar. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Romo, saya sudah banyak mendengar renungan atau khotbah tentang Yesus adalah roti kehidupan. Saya cukup mengerti dan memahaminya. Namun, saya sulit menerapkannya dalam kehidupan saya sebagai pribadi, terutama dalam hubungan dengan pacar saya. Pacar saya itu selalu membuat saya galau dan sakit hati. Dia selalu cuekin dan anggap sepele hal-hal yang saya anggap sebagai yang penting, seperti kalau saya mempersoalkan mengapa dia tidak membalas WA saya. Dia menganggapnya tidak masalah, bahkan tidak menjelaskan alasan mengapa dia tidak membalas WA saya. Malah dia bilang kepada saya, "Emang gue pikirin." Perasaan galau dan kecewa karena masalah seperti ini selalu saya alami, sehingga saya tidak bersemangat dalam belajar. Padahal saya setiap hari menyambut tubuh Kristus. Oh, kamu setiap hari misa ya? Iya Bapak Romo, saya kan tinggal di asrama. Bagaimana tuh Bapak Romo? Saya mengharapkan agar setelah saya menyambut tubuh Kristus, hati saya menjadi damai dan bersemangat dalam belajar, meskipun pacar saya selalu membuat saya seperti itu. Baiklah Yohan, dengarkan baik-baik penjelasan Romo. Menyambut tubuh dan darah Kristus tidak sama dengan meminum vitamin untuk menambah stamina atau daya tahan tubuh. Menyambut tubuh dan darah Kristus tidak sama dengan memakan makanan untuk mengisi perut yang kosong. Ketika orang meminum vitamin atau memakan makanan, maka tubuh akan secara otomatis melakukan proses metabolisme dan memberi efek bagi tubuh, seperti tubuh menjadi kuat dan bertenaga. Mengapa berbeda? Karena hosti dan anggur yang disambut atau yang diminum merupakan simbol sakramen tubuh dan darah Kristus. Ini adalah simbol iman sakramen, tanda persatuan kita dengan Kristus. Ini adalah simbol makanan rohani. Kekuatan yang kita terima darinya juga tidak secara otomatis. Daya hidup ilahi mesti diusahakan oleh kita melalui tindakan nyata. Jadi kalau Yohan mau berdamai dengan pacar dan mau memahami pacar, mendahului pacar memahami Yohan,
Maka itulah daya ilahi yang berasal dari Ekaristi. Itulah sisi iman dari menyambut tubuh Kristus. Itulah sisi rohani dari Ekaristi yang harus dibedakan dari sisi jasmani, memakan makanan jasmani. Jadi, Yohan mesti berbuat sesuatu dan mengusahakan sesuatu agar tidak mudah galau atau kecewa dan lain-lain. Apabila Yohan berhasil, maka keberhasilan itu mesti dilihat secara iman, bahwa itu karena Allah tinggal, Yesus tinggal di dalam Yohan. Berarti sama dengan kita harus aktif ya Bapak Romo, aktif mengusahakan apa yang kita harapkan, atau sama dengan perkataan Rasul Paulus, iman adalah perbuatan. Benar. Berarti saya dapat simpulkan, semakin saya menyambut Ekaristi, semakin saya mengusahakan agar Ekaristi itu bergema dan berpengaruh dalam hidup saya. Dengan demikian, saya menghidupi Ekaristi itu dalam kehidupan nyata saya setiap hari, termasuk dalam menghadapi pacar saya yang seperti itu. Benar sekali Yohan. Baik Bapak Romo, saya sudah paham. Terima kasih ya Bapak Romo. Iya, baik, sama-sama ya.